Eh, kita sudah sampai di chapter 5. Chapter 5 ini kita membahas laporan posisi keuangan atau dulu kita sebutnya neraca. Nah, untuk laporan neraca ini istilah yang baru menurut IFRS atau International Financial Reporting Standard. Ini menyebutnya laporan posisi keuangan. Kemudian kita ke slide pertama. Di sini informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan ini seperti yang kita tahu pada dasarnya ada 3 elemen saja dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Tapi itu secara simpelnya ya, secara detailnya di sini ada 10 informasi yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Yang pertama aset tetap. Ini sudah pasti ya, aset tetap yang berupa gedung biasanya, kemudian mesin pabrik atau peralatan, tanah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada properti investasi. Di sini bentuk aset yang berupa investasi. Kemudian yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti goodwill misalnya, kemudian ada hak paten, seperti itu. Kemudian ada aset yang berupa keuangan di sini. Kemudian ada investasi dengan metode ekuitas. Ini juga masuk di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang keenam, aset biologik. Jadi aset yang berupa, ini kalau untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang dia misalnya saja mengandalkan alam, atau misalnya saja perusahaan yang dia bikin atau mengelola daging. Nah, daging ini aset biologiknya berupa hewan tersebut, hewan yang akan dijadikan daging olahan. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau misalnya saja perusahaan yang dia mengelola kayu, manufaktur yang dia mengelola kayu misalnya ya, aset biologiknya berupa kayu seperti itu. Kemudian kayu yang masih dalam bentuk kayu yang di pohon ya. Kemudian ada yang selanjutnya persediaan. Kemudian persediaan ini bisa persediaan barang dagang seperti itu untuk perusahaan manufaktur. Kemudian kalau untuk perusahaan yang bukan perusahaan dagang, kalau itu perusahaan jasa, maka tidak ada akun persediaan. Kemudian yang selanjutnya ada piutang dagang dan piutang lain. Jadi bisa berupa piutang dagang atau piutang-piutang yang lain, misalnya piutang wesel juga bisa. Kemudian yang ke-9, kas dan setara kas. Nah, ini masuk ke aset lancar ya. Tadi piutang, kemudian aset, termasuk aset. Kemudian ada kas dan setara kas. Setara kas ini bisa kas kecil dan rekonsiliasi bank. Kemudian ada total aset, seperti itu. Kemudian ada utang dagang, dan terutang lain, bisa utang dagang. Di sini masuk ke utang lancar misalnya. Kemudian yang selanjutnya ada kewajiban atau utang estimasi. Jadi ini nanti akan kita bahas utang estimasi, karena saya rasa di pengantar akuntansi belum ada. Jadi kita akan bahas utang estimasi. Ini utang yang dikira-kira. Nah, yang kira-kira itu apanya? Nominalnya, terjadi transaksinya, seperti itu. Contohnya untuk utang estimasi ini utang garansi, utang voucher misalnya seperti itu. Jadi perusahaan yang menjual produknya kemudian plus dengan garansi di situ. Nah, maka garansi ini diperlakukan oleh perusahaan itu sebagai utang. Seperti itu. Kemudian ada liabilitas yang liabilitas keuangan.
Kemudian ada liabilitas dan aset untuk pajak lancar, itu juga termasuk dalam informasi yang disajikan dalam neraca. Kemudian ada liabilitas dan aset untuk pajak yang ditangguhkan. Jadi pajak yang belum dibayarkan masih ditangguhkan. Kemudian ada liabilitas yang dimiliki untuk dijual. Kemudian ini juga akan kita pelajari nanti di AKM 2. Kemudian ada kepentingan non pengendali. Ada modal saham dan cadangan seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang selanjutnya ada keterbatasan dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Di sini yang pertama tidak mencerminkan nilai kini. Artinya apa? Bahwa contohnya saja aset yang berupa kendaraan, misalnya aset tetap. Nah, ketika perusahaan itu memperoleh kendaraan, kemudian hari ini nilainya berapa ketika kita memperoleh. Nah, kemudian untuk ketika kita bikin neraca atau posisi keuangan itu di akhir tahun apakah nilainya masih sama seperti itu ya, jadi karena harusnya ada penurunan harga dan seterusnya. Begitu juga dengan persediaan, misalnya adanya penurunan harga, jadi untuk neraca ini tidak mencerminkan nilai kini atau nilai saat ini atau saat laporan posisi keuangan itu dibuat. Kemudian yang kedua, penyusunan menggunakan pertimbangan. Jadi contohnya saja misalnya untuk pertimbangan berapa persediaan yang harus kita sajikan, apakah sesuai dengan unit ekuivalennya, apakah hanya persediaan yang sudah jadi saja, sudah menjadi barang jadi, dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang nantinya entah itu investor ataupun pemerintah yang terkait pajak nantinya tidak akan untuk bayar pajak agar kita tidak bayar pajak terlalu besar misalnya. Kemudian untuk investor juga dipertimbangkan agar nantinya berapa neraca yang disusun hasil dari posisi keuangan kita baik dari aset, liabilitas maupun ekuitas yang nantinya bakalan menjadi tolak ukur dalam pertimbangan ekonomik terkait dengan investasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari beberapa item-item yang dimiliki nilai keuangan. Nah, jadi ini juga termasuk salah satu pertimbangan juga di sini menghindari beberapa item-item yang memiliki nilai atau nilai keuangannya. Contohnya misalnya perusahaan menghindari pakai metode persediaan dengan metode FIFO karena nantinya labanya akan terlihat lebih besar, kemudian neracanya akan terlihat lebih kecil di persediaannya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi beberapa item bisa terkait dengan metodenya. Oke, ini secara garis besarnya tadi klasifikasi dalam laporan posisi keuangan ada 3 item saja. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian di sini kita akan bahas untuk aset lancar atau current asset. Di sini ada kas dan setara kas. Tadi kas ini bisa juga berupa kas kecil dan rekonsiliasi bank, ini juga masuk ke akun kas. Kemudian basis penilaiannya dengan nilai wajar atau nilai pasar. Investasi jangka pendek juga sama, kita pakainya nilai pasar atau nilai wajar. Kemudian biaya dibayar di muka, ini masuknya ke cost dengan basis penilaiannya cost. Piutang dagang, di sini taksirannya penilaiannya dengan taksiran jumlah yang dapat dikumpulkan atau yang taksiran berapa persen dari total piutang dagang itu berapa persen yang bakalan kita kumpulkan atau yang bakalan dilunasi sesuai dengan prediksi kita. Kemudian yang selanjutnya ada persediaan. Di sini basis penilaiannya
harga terendah antara kos dan nilai bersih yang terrealisasi. Seperti itu. Kemudian untuk aset tidak lancar atau non-current asset, di sini bisa berupa investasi jangka panjang, investasi tetap, investasi jangka panjang, kemudian ada aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Aset lain-lain ini bisa berupa tadi aset biologik seperti itu. Kemudian ada liabilitas atau current liability. Di sini namanya liabilitas lancar atau utang lancar itu harus bisa diselesaikan dalam satu siklus akuntansi atau biasanya 1 tahun ya. Itu aset liabilitas lancar. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk diperdagangkan karena dalam satu siklus normal ya, jadi satu siklus akuntansi. Kemudian jatuh tempo dalam 12 bulan atau 1 tahun setelah periode pelaporan. Dan yang terakhir, tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian. Kemudian ada utang tidak lancar atau non-current liabilities. Di sini utang yang timbul dari kegiatan pembelanjaan. Jadi misalnya saja ketika perusahaan itu membeli aset berupa mesin aset tetap ya, misalnya dari misalnya beli kendaraan. Nah, pembelian kendaraan misalnya sekian unit. Nah, jadi pastinya perusahaan bakalan mengambil langkah untuk liabilitas tidak lancar, karena kalau untuk membayar membeli aset yang nilainya besar, aset tetap yang nilainya besar, kemudian pakainya utang jangka pendek, kemungkinan operasional perusahaan bakalan terganggu seperti itu. Kemudian yang kedua, utang yang timbul dari kegiatan operasi, bisa utang pensiun atau utang pajak tangguhan, itu juga bisa termasuk liabilitas tidak lancar. Dan yang ketiga adalah utang estimasi, ini termasuk dalam utang yang tidak lancar karena garansi itu biasanya perusahaan bisa sampai garansi 5 tahun atau bahkan garansi 10 tahun. Nah, jadi termasuk ke utang tidak lancar. Kemudian untuk ekuitas, di sini ada 2 jenis modal. Yang pertama modal yang disetorkan ketika perusahaan itu pertama berdiri, kemudian dari pendirinya dan seterusnya, itu modal disetor. Kemudian modal yang dihasilkan, ini modal yang disisihkan dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalnya tahun ini kita mendapatkan laba 100.000. Nah, kemudian 100.000 ini tidak semuanya dibagikan kepada pemilik modal, tapi disisihkan. Misalnya disisihkan 20.000 untuk nantinya menjadi tambahan modal di operasional tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengungkapan, teknik-teknik pengungkapan dalam laporan keuangan. Jadi bisa dijelaskan dalam bentuk parentikal, bisa juga ada tambahan catatan kaki. Jadi kalau kalian lihat laporan keuangan itu ada catatan kakinya. Kemudian ada tabel pendukung juga bisa. Kemudian kontra referensi atau referensi silang. Jadi terkait istilah-istilah tertentu dimasukkan referensinya. Seperti itu. Kemudian bentuk laporan keuangan yang neraca di sini bisa bentuk rekening atau bentuk laporan. Jadi kita masukkan per rekeningnya, rekening atau per akunnya kita masukkan atau bentuk laporan. Seperti itu. Kemudian seperti biasa ini untuk soal yang bisa kalian jawab. Ada 3 soal saja. Di situ ada jelaskan pengertian utang estimasi dan sertakan contohnya. Kemudian jelaskan perbedaan modal disetor dan modal yang dihasilkan. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa laporan neraca tidak mencerminkan nilai kini. Nah, tadi sudah saya jelaskan semuanya. Silahkan yang mau berpartisipasi. Itu saja sekilas untuk chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.